Gedung Putih yang katanya tingkat keamanannya super duper ketat itu aja masih bisa masuk tuh virus. Nggak tahu juga dia lewat pintu sebelah mana gitu kan. Entah dia lewat gorong-gorong atau lewat plafon atau lewat mana, nggak tahu juga deh. Yang jelas ini virus canggih sih. Presiden Amerika yang sangat jumawa, dia bilang katanya dia nggak takut sama virus corona, akhirnya kena juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, ini ada informasi yang menarik banget nih buat kita diskusikan bersama mengenai Amerika Serikat. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengumumkan bahwa dirinya telah dinyatakan positif tertular virus corona COVID-19. Hal itu ia umumkan gak lama setelah penasehat yang selalu mendampinginya, Hope Hicks, juga dinyatakan positif tertular virus corona, men. Gokil, men. Seorang presiden Amerika yang security-nya sangat ketat, bisa tembus juga nih virus. Canggih, men. Jadi dia memulai informasi itu melalui isi tweetnya. Di Twitternya dia mengucapkan begini nih. Malam ini saya dan Flotus Melania Trump nih bininya telah dites positif COVID-19. Kami akan mulai menjalani proses karantina dan pemulihan sesegera mungkin. Kita akan melalui ini bersama, kata dia tuh isi tweetnya. Dengan tertularnya Donald Trump, maka nggak tertutup kemungkinan kan lingkaran utama Donald Trump juga tertular virus corona COVID-19. Dengan kata lain, virus corona berpotensi sudah menembus pemerintahan Amerika dan Gedung Putih. Gila gak sih, men? Gedung Putih bisa ditembus juga sama virus. Gedung Putih yang katanya tingkat keamanannya super duper ketat itu aja masih bisa masuk tuh virus. Nggak tahu juga dia lewat pintu sebelah mana gitu kan. Entah dia lewat gorong-gorong atau lewat plafon atau lewat mana, nggak tahu juga deh. Yang jelas ini virus canggih sih. Presiden Amerika yang sangat jumawa, dia bilang katanya dia nggak takut sama virus corona, akhirnya kena juga gitu loh. Menarik kan? Yang menariknya sebenarnya gini, kalau memang mereka aja bisa tembus, gimana istana kita nih ya? Istana kita gimana nih ya? Ya tapi tetap ya, istana kita mudah-mudahan jangan sampai tertembus virus corona. Tapi kayaknya kalau istana kita jauh lebih kuat sih harusnya sih pengamanan yang menurut gue ya. Menurut kalian gimana ya? Jadi sebagai catatan ya, Donald Trump itu kan aktif menghadiri event-event kampanye beberapa pekan terakhir ini, meski sudah diperingatkan oleh ahli-ahli medis untuk menghindari sebenarnya event-event publik. Nah, Donald Trump ngeyel tetap, men, dan tetap melanjutkan kegiatannya. Hope Hicks nih yang jauh lebih dulu dinyatakan positif masuk dalam kegiatan tersebut. Selain aktif mengikuti event-event publik, Donald Trump dan stafnya juga hanya sesekali lah mengenai pakai masker gitu loh ya. Bahkan Donald Trump kerap sekali menyindir mereka yang mendukung pemakai masker, termasuk kepada para saingannya itu Joe Biden ya, pada debat Capres Amerika Serikat kemarin. Nah, hal itu lagi-lagi bertentangan dengan masukan dari para ahli medis bahwa masker adalah salah satu benteng terhadap COVID-19. Gedung Putih dalam pernyataan persnya mengatakan bahwa reporter dan mereka yang bekerja sama dengan Donald Trump selalu dites katanya, dites virus corona secara rutin. Tapi kayaknya tesnya bukan pakai rapid test ya. Kalau di sini kan pakai rapid test tuh, sampai naik pesawat terbang aja pakai rapid test. Nah, dan Donald Trump disebut memperhatikan kesehatan orang-orang di sekitarnya dengan sangat serius di sekitarnya gitu. Trump sendiri emang kerap ngeyel sih, nggak mau pakai masker kan? Kan kita udah sama-sama tahu nih ya, gimana gelagatnya Donald Trump lah tentang dia membantah soal penggunaan masker itu. Presiden ke-45 Amerika Serikat itu juga baru pakai masker saat berkunjung ke rumah sakit militer Walter Reed pada bulan Juli lalu. Gue mencoba merangkumkan buat kalian beberapa momen atau acara yang dihadiri Donald Trump tanpa menggunakan masker nih ya. Yang pertama, Donald Trump kan menolak anjuran dari CDC. Pada awal April 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat itu mengimbaukan masyarakat agar segera memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Trump juga meneruskan imbauan itu kepada para rakyatnya, tapi bukannya mewajibkan, dia justru malah menyebutnya itu sukarela. Saat awak media menanyakan alasannya, dia hanya menjawab gak ingin melakukannya, apalagi sambil melakoni tugas di ruang oval. Momen kedua, pada saat dia menjamu Presiden Brazil tanpa masker sebelum menolak anjuran CDC itu,
Trump juga menjamu kunjungan kenegaraan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, dan para delegasinya tanpa masker, men. Gokil. Pertemuan resmi di resortnya Donald Trump itu di Florida pada bulan Maret 2020 lalu lah kira-kira. Kemudian berujung pada sekretaris komunikasinya Brazil, Pablo, yang akhirnya malah positif corona. Dalam kunjungan tersebut, Pablo menemani Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, dan sempat makan malam bareng Trump di resortnya gitu ya. Nah, Pablo akhirnya bisa sembuh, men. Tapi beberapa bulan kemudian, Bolsonaro yang dikenal berkawan karib dengan Trump juga akhirnya kena positif COVID-19 karena meremehkan sih sebenarnya virus corona ini. Yang ketiga nih momennya, kampanye tanpa masker. Trump memang ngotot nggak mau pakai masker. Ia menunjukkan saat hendak memulai kampanye di Tulsa pada bulan Juni lalu dengan mengeluarkan surat perjanjian yang harus ditandatangani pendukungnya untuk tidak melayangkan tuntutan jika tertular virus corona saat kampanye. Nah, katanya gini, dengan menghadiri kampanye, Anda dan pengunjung manapun secara sukarela menanggung semua risiko yang terkait dengan paparan COVID-19 dan setuju untuk tidak menuntut kampanye Trump atau afiliasinya yang bertanggung jawab. Jadi dia lepas tangan lah kira-kira. Namun, AFP malah ngetawain, men. Di surat itu nggak ada keterangan cara-cara mencegah penularan COVID-19 seperti memakai masker gitu kan. Kalau di kita kan ada jaga jarak gitu ya, sama cuci tangan di kita. Nah, Trump kemudian benar-benar menghadiri kampanyenya tanpa pakai masker. Dan nggak lama setelah acara itu, sejumlah orang yang datang ke sana tuh ya positif, men. Positif, termasuk 2 pas pampresnya dia. Lalu momen keempat, dia juga bersumpah nggak akan mewajibkan rakyatnya pakai masker. Sekitar pertengahan Juli lah, Trump juga mengatakan dia bersumpah loh nggak akan mewajibkan rakyatnya memakai masker. Karena hal tersebut dia lontarkan setelah para ahli penyakit menular Amerika Serikat, Anthony Fauci, mendesak negara dan pemimpin daerah sebisa mungkin memerintahkan warganya untuk menggunakan masker. Seperti kayak di Indonesia ya, diperintahin pakai masker, tapi makan susah gitu. Ya kalau di Amerika kan makan mungkin lebih mudah lah gitu. Nah teman-teman, itu yang menarik. Dan satu lagi momen kelima nih ya, sempat pelin-pelan Trump juga minta rakyatnya pakai masker. Jadi bukan kotot gitu aja, akhirnya pelin-pelan lagi nih Trump nih. Hanya beberapa minggu setelah bersumpah dan mewajibkan rakyatnya pakai masker, Trump kemudian berubah pikiran dan meminta orang-orang buat juga akhirnya pakai masker gitu loh. Hal tersebut dilontarkan setelah ahli penyakit menular Amerika Serikat Anthony Fauci mendesak negara dan pemimpin daerah sebisa mungkin memang memerintahkan warganya untuk menggunakan masker. Lalu keenam nih men ya, akhirnya Trump ini akhirnya pakai masker 3 bulan setelah diimbaunya lah gitu ya. Trump untuk pertama kalinya menggunakan masker di muka umum itu ketika berkunjung ke rumah sakit militer Walter Reed. Nah, dia menggunakannya 3 bulan setelah pakar kesehatan di pemerintahannya sendiri mengimbau setiap orang harus melindungi mulut dan hidung mereka dalam wawancaranya sebelum berkunjung ke Walter Reed. Presiden berumur 75 tahun itu menyatakan dia tidak masalah jika diminta menggunakan masker. Akhirnya dia nyerah gitu loh kan, atas dasar desakan para penasehat-penasehatnya. Lucu sih ya, lucu sih Pak Donald ini, Pak Donald. Nah menurut kalian gimana men? Tapi ya apapun masalahnya, buat gua, kita harus tetap mendoakan seluruh umat manusia. Apalagi di tengah pandemi ini, yang ngebuat kita semua memang sengsara, men. Sepertinya memang kita harus membuat taubatan global, atau minimumnya taubatan nasional lah. Mungkin selama ini kita sebagai umat manusia, makhluk yang lemah ciptaan Allah ini, udah sombong dan lupa bersyukur dengan segala rahmat yang telah kita terima. Nah, teman-teman, bagaimana pandangan kalian? Kalian boleh berbeda pandangan dengan gue, silahkan kalian tuliskan di dalam kolom komentar. Bagaimana pandangan kalian mengenai hal ini? Mengenai perseteruan antara corona, kejadian akhirnya presiden terkuat di dunia itu terinfeksi virus corona. Ya, coba kalian tuliskan ya. Semoga ini semua menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya para pemimpin-pemimpin bangsa, agar tidak pelin-pelan membuat sebuah kebijakan, tegas dalam membuat sebuah kebijakan. Jangan samakan sama presiden kita kan udah tegas. Udah tegas belum ya? Coba kalian tulis deh kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis dan muncul notifikasi saat gue munculin video-video baru di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.